bahasa itu dong. Kemarin kan katanya berkunjung ke Palestina. Iya. Awalnya dulu nih banyak orang meniat ke sana tapi visanya tuh nggak tembus. Kok kakak bisa sih kak? Nah ya, alhamdulillah, memang kemarin baru minggu yang lalu ya, alhamdulillah pulang dari Palestina, tepatnya ke Masjidil Aqsa, ke Al-Quds, ke Yerusalem. Alhamdulillah visanya keluar gitu. Mungkin karena aku juga usianya udah bukan yang 20-an gitu kan. Aku kan udah 40 ini gitu. Jadi memang kalau yang di bawah 35 memang kayak lebih riskan untuk masuk, kayak lebih besar kemungkinan untuk di reject. Kenapa? Karena mereka takut banget anak-anak muda pada datang ke Palestina untuk nanti bela Palestina, untuk jaga Masjidil Aqsa. Mereka tuh takut gitu ada perlawanan dari anak-anak muda kaum muslimin di dunia gitu. Oh gitu. Terus nih, apa sih yang membuat kakak akhirnya memberanikan diri ke sana? Padahal kan yang kita dengar kan katanya di sana masih banyak. Ya, ya. Jadi ketika waktu ada kejadian yang 7 Oktober itu di Gaza, emang hati tuh udah bergemuruh gitu. Karena yang saya tahu apa yang terjadi di Gaza itu adalah sebagai bentuk penjagaan terhadap Masjidil Aqsa. Karena ada desas-desus bahwa si pihak Israel itu akan meratakan Masjidil Aqsa sehingga ada perlawanan, diadakan penyerangan itulah sehingga terjadi yang terjadi 7 Oktober itu. Dan menurut saya nggak mungkin dong berangkat ke Gaza ya kan untuk angkat senjata ikut perang, nggak mungkin, mustahil. Tapi saya bisa berangkat ke Masjidil Aqsa untuk jaga Masjidil Aqsa, untuk membersamai perjuangan mereka bahwa ikut membela Palestina, ikut menjaga Masjidil Aqsa dengan datang meramaikan soft-soft di Masjidil Aqsa, yang minimal mereka tuh tahu bahwa kita umat muslim, kita bela Palestina, kita jaga Masjidil Aqsa dengan datang ke sana. Kemudian nih, apa aja sih kak kegiatan yang kakak lakukan di sana? Ya, yang di sana yang jelas meramaikan soft-soft di Masjidil Aqsa, karena memang ini kedatangan saya yang sedih banget. Dari beberapa kali datang ke sana itu ini yang sedih banget karena semakin sepi gitu. Bahkan dapat momen di mana di Dome of the Rock, di masjid yang kubahnya kuning ya, Kubatu Syahroh, itu nggak ada orang, cuma saya sendiri. Sampai saya tuh nangis banget itu, kayak ya Allah, ini tuh punya kaum muslimin di dunia, tapi ini masjid yang sangat yang terberkahi banget gitu. Semua nabi dan rasul pernah ke sana, tempat Rasulullah Mi'raj, tapi nggak ada orang gitu kan. Jadi kayak yang saya lakukan di sana otomatis beribadah. Lalu alhamdulillah juga kenal sama beberapa ulama di sana, jadi saya ketemu sama mereka, terus bicara tentang bagaimana keadaan dan apa yang harus kita lakukan gitu. Dan lalu ikut membantu perekonomian di sana ya, dengan kayak di sana kan hidupnya kebanyakan kalau sekitar Al-Quds kan mereka jualan gitu, karena hidupnya memang kebanyakan dari ekonomi, jadi perdagangan, dari wisata gitu. Jadi kayak larisin dagangan mereka gitu, dan berkunjung ke tempat murabi-murabi itu yang ada di sana gitu. Dan satu pesan dari mereka yang teman-teman harus dengar, mereka pengen banget kita datang ke Masjidil Aqsa. Kebanyakan dari mereka tuh sekarang di ban, nggak bisa masuk Aqsa, padahal mereka tinggal di sekitar Masjidil Aqsa, padahal mereka tinggal di Palestina, mereka deket banget kalau mau ke Masjidil Aqsa, tapi mereka di ban, nggak bisa masuk. Sedangkan kita, orang yang di luar Palestina, di luar Masjidil Aqsa, di negara lain, itu insya Allah atas izin Allah ya bisa masuk kok, bisa masuk, bisa ibadah. Dan mereka bilang, gantian dong, sekarang kalian yang jaga Masjidil Aqsa, kalian yang meramaikan Masjidil Aqsa. Jangan berpikir bahwa Masjidil Aqsa adalah punyanya orang Palestina aja, ini punya kita kaum muslimin, tolong datang gitu. Makanya kayak mereka request banget, besok nanti bawa lagi teman-teman kamu, bawa lagi jamaah dari Indonesia untuk meramaikan Masjidil Aqsa. Panjang ya, tadi cut aja. Terus sih kak, kakak melihat kondisi di sana seperti apa sih kak? Kan beberapa kali, kalau boleh tahu nih tepatnya kakak tuh datang kapan dan pulang kapan? Iya, aku itu datang tanggal 26 Desember, pulangnya karena aku ke Mesir dulu, terus baru masuk dari border Mesir ke Palestina itu di akhir Desember kemarin. Itu pulangnya Januari gitu, jadi cuma nggak bisa lama kalau di sana kan, paling lama tuh 4-5 hari gitu. Dan kondisi di sana memang berbeda sekali ya. Kalau dulu tuh masuk itu aku nggak pernah dicek yang agak gimana gitu. Kemarin tuh kayak paspor aku diambil agak sedikit lebih ketat gitu. Bahkan sedihnya lagi, biasanya tuh kalau ke Masjidil Aqsa aku biasa pakai baju tradisional Palestina gitu, terus atau pakai shawl atau bawa atribut yang Palestina tuh nggak masalah. Kalau sekarang nggak boleh sama sekali, sama tentara di sana gitu ya, tentara Israelnya tuh nggak ngebolehin kita untuk bawa atribut atau merchandise, bahkan gantungan kunci yang gambar Palestina itu nggak boleh gitu. Kalau misalnya ketahuan, kita nggak boleh masuk ke area Masjidil Aqsa. Jadi benar-benar harus clean dari semua atribut yang berbau Palestina. Saking mereka itu nggak mau banget kita mengakui Palestina gitu. Jadi kayak
agak sedih sih di situ, cuma ya udahlah ikutin dulu, namanya juga masih terjajah gitu. Yang penting mereka tahu bahwa kita kaum muslimin tetap datang untuk jaga, untuk meramaikan Masjidil Aqsa gitu. Kemudian apakah kakak tidak takut waktu itu kan sering masih terdengarnya kalau misalkan mereka masih perang. Jadi kakak sendiri apakah kakak tidak ada ketakutan itu? Karena menurut saya mati mah di mana aja ya kan gitu. Kalau udah ajalnya mah di Indonesia, di Palestina, di Madinah ya kan, dimanapun bisa meninggal gitu. Tapi paling enggak Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahwa saya nggak diam, saya ikut berjuang untuk Palestina, untuk Masjidil Aqsa dengan datang gitu. Atau kalau kenapa-napa juga syahid insya Allah gitu. Bukannya cari mati, cuma paling nggak ini yang bisa saya lakukan sebagai seorang muslimah, sebagai kaum muslimin gitu, mewakili kaum muslimin di dunia, menunjukkan sama saudara kita yang ada di Palestina, terutama di hadapan Allah, bahwa saya ikut berjuang untuk menjaga Masjidil Aqsa. Bagus. Terus nih kak, apa saja yang kakak lakukan di sana? Berapa hari kak tadi? 4 harian. 4 hari. Nah, apa aja sih kak yang kakak lakukan di sana? Ya, di sana yang jelas beribadah. Lalu saya juga berjumpa dengan beberapa ulama di sana, syekh dan syekha dan murabitoh, untuk mendistribusikan bantuan juga ya gitu. Dan mendapat cerita-cerita yang ya Allah gitu. Mereka tuh yang rumahnya didatangi lalu diacak-acak, abis itu ada salah seorang murabitoh gitu ya, yang dia ditangkap, hijabnya dibuka, bajunya dibuka, dia suruh duduk di kursi listrik gitu kan, diinterogasi cuma gara-gara dia bagiin kue tiap hari Jumat gitu kan, pagi itu ada kue, ada kadang-kadang mereka kurma apa gitu. Setelah 7 Oktober itu mereka begitu takutan, yang biasanya bagi kue itu nggak apa-apa, ini buat mereka kayak kamu merayakan kemenangan Gaza ya. Jadi kayak mereka tuh parno sendiri, sehingga dia bilang saya ditangkap, saya disakiti lah gitu ya, sampai dibuka tuh, lalu terus kayak disetrum di sebuah kursi listrik kata dia, dan untuk keluar dia harus bayar uang yang sangat besar gitu. Terus lagi ada salah satu ulama di sana, Syekh Hakanadi itu yang dibawa ke penjara, ditangkap nggak bisa masuk. Lalu ada lagi Syekh Najib juga sama gitu. Jadi kayak ulama-ulama di sana tuh ditangkepin, disiksa, anaknya diambil, masukkan lagi ke penjara. Jadi kayak bener-bener saya bahkan dikirimin video betapa ketika mereka masuk ke rumah tuh bener-bener yang ya Allah, diacak-acak gitu ya rumahnya gitu. Yang sekarang kita suka lihat mereka maling kan gitu masuk ke rumah orang Palestina, segala makanannya diambil, uangnya diambil, apanya diambil. Dan itu tuh yang mereka lakukan juga di Yerusalem, bukan hanya di Gaza gitu. Ya ampun. Terus sih kak, tadi kakak juga bercerita kakak membawa juga bantuan. Apakah sebelumnya kakak menggalang dana di sini atau itu bantuan dari apa dan bentuknya seperti apa kak? Iya, memang karena alhamdulillah saya ada yayasan di sini, Yayasan Nikop Squad gitu, yang memang rutin membantu baik itu di Gaza maupun di Al-Quds ya, di Palestina, juga untuk korban di Indonesia. Jadi ke sana memang datang dalam bentuk uang gitu kan, karena kita nggak mungkin bawa barang ke sana gitu, dan kita bentuknya ke sana tuh kayak nggak boleh kelihatan kita distribusi. Jadi benar-benar kayak turis aja gitu, kayak kita lagi wisata di depan mereka, dan kalau bawa uang kan ya kan sih mau pergi gitu kan gitu, jadi tidak mencurigakan gitu. Memang jadi kalau kesannya tuh biasanya saya nggak sendirian gitu, bawa beberapa orang, nanti kayak titip uang gitu kan, jadi bisa memberikan distribusi banyak gitu, jadi bisa membantu mereka karena memang perekonomian mereka benar-benar menurun, makin menurun semenjak 7 Oktober kemarin gitu. Terus juga kami mendengar kabar ketika mau ke sana lagi. Iya, insya Allah tanggal 23 ini Januari akan berangkat lagi ke Masjidil Aqsa. Lalu saya juga rencananya nanti pengen Ramadan di 3 masjid. Ramadan juga insya Allah berangkat lagi ke Aqsa gitu. September juga udah ada agenda lagi ke Aqsa, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan buat teman-teman semuanya, jangan ragu untuk ke Masjidil Aqsa. Kalau mau bareng aku, ayo, welcome banget. Aku akan dengan senang hati nunjukin ke teman-teman tempat-tempat bersejarah, nemenin teman-teman ibadah, kenalin teman-teman ke ulama-ulama di sana, murabitoh gitu. Karena saat ini kita butuh banget berjuang. Sebenarnya bukan Masjidil Aqsa yang butuh kita butuh Masjidil Aqsa untuk tetap ada sebagai pembelaan kita. Jadi jangan ragu ke Palestina. Kalau udah pernah ke Mekah, Madinah, saatnya teman-teman ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Di sana apakah itu juga termasuk ke zona perang atau nggak sih kak? Sebenarnya kan memang namanya sedang terjajah ya gitu kan gitu. Jadi cuma tuh nggak kayak situasi di Gaza gitu. Kalau di Al-Quds itu kalau banyak tentara, banyak tentara di mana-mana juga kita bisa lihat mereka bawa senjata
besar-besar gitu kan ya, anak-anak yang menurut aku sih kayak anak ABG gitu ya, anak-anak muda pada bawa senjata jadi tentara karena mereka wajib militer gitu. Tapi ya udah gitu, mereka sebenarnya juga nggak akan ganggu, saya kayak nggak berani sih menurut saya ya, kayak kalau kita kelihatan takut ya mereka malah kayak songong gitu. Jadi jangan kelihatan takut, biasa aja gitu, karena mereka memang lagi ngejajah, dan kita harus nunjukin tetap bahwa ya kita nggak takut, kita tetap ke Masjidil Aqsa, kita tetap jaga Palestina sama-sama. Terus kakak juga bercerita katanya kakak beribadah di sana, bagaimana kak rasanya beribadah di masjid? Wow, Masya Allah ya gitu. Ada di tempat di mana seluruh nabi dan rasul pernah sholat di sana. Ada di tempat di mana Nabi Muhammad SAW itu mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ada di tempat di mana nanti Nabi Isa juga akan datang, membunuh Dajjal juga di situ ya kan gitu, akan sholat asar bersama Imam Mahdi yang sedang dinanti-nantikan juga sama semua orang gitu. Jadi kayak berada di tempat yang terberkah, yang selama ini cuma bisa baca di Quran dan di hadis, tiba-tiba ada di satu tempat di mana ada jejak-jejak sejarah Nabi Daud alaihi salam, bekas-bekas kerajaannya, Nabi Sulaiman alaihi salam, lalu Nabi Zakaria alaihi salam, lalu tempat mihrab Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Jadi kayak jejak-jejak para nabi, para rasul yang selama ini cuma baca, tiba-tiba ada di depan mata gitu. Jadi kayak membuat hati dan iman tuh kayak bergetar gitu, ya Allah gitu. Maksudnya masih ada gitu. Bahkan kemarin saya berkesempatan untuk datang ke rumah Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Masjidil Aqsa, dan itu momen yang luar biasa sekali karena kata mereka itu memang masih sama seperti ketika Salahuddin Al-Ayyubi tinggal gitu, dijaga sama satu orang perempuan, satu-satunya pemegang kunci rumah Salahuddin Al-Ayyubi ketika tinggal di Palestina. Sebentar lagi kan kakak berangkat, kita boleh ngasih kak lihat persiapan kakaknya? Kalau sekarang belum. Oh belum. Kalau sekarang belum, kemarin juga RCTI begitu. 1 hari sebelum, enggak, aku mau berangkatnya malam, sore mereka datang. Suruh bongkar gitu. Tapi kalau nanti kalian mau ya itu aku bolehin kok. Karena ini bagian untuk ngajakin orang ke Aqsa juga kan. Nanti kita boleh ngasih kak, udah bang, udah wawancaranya. Nanti kita boleh ngasih kak, mungkin